pribadi manusia, ya itu sudah parah sekali. Berarti dalam satu Yesus mempunyai pribadi dua, aduh itu sudah sangat parah itu. Nggak ada itu dalam ajaran gereja, dan itu secara Alkitab nggak ada itu. Jadi kalau pribadi itu nanti kalian bisa bayangkan kan, itu orang sakit itu. Kalau hakikat jelas, jadi hakikat Allah menambahkan hakikat manusia, itu sangat jelas. Itu sangat jelas ya teman-teman ya. Jadi rupanya saya udah telepon Pak Justin mengatakan bahwa Pak Justin mengatakan memang Erben itu memang nggak bisa diskusi teman-teman. Dia kalau sudah emosi itu serang pribadi. Erben tuh nggak bisa, dia nggak dewasa. Dia logical fallacy masuk lagi di ad hominem. Sama RK juga begitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita para apologet ini kita kasih tahu orang ya. Kadang orang tuh tidak mau dengar-dengaran. Padahal kita kasih masukan. Ya. Seperti Oki tadi cuma sampaikan, jelaskan, terus saya belum bicara selesai, dia sudah turun. Nah, ini kan namanya tidak mau dikasih tahu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Mereka sudah hebat-hebat semua, jadi nggak apa-apa lah. Ya. Saya punya akun ini lagi sakit, kasihan. Jadi saya lihat sini yang orang yang lihat cuma seberapa aja, 200 lebih. Makanya nonton cuma 40. Jadi dia algoritmanya itu turun sekali, jatuh sekali algoritmanya dia. Gak apa-apa teman-teman, tolong bagi-bagi ya. Tolong bagi postingan saya. Terus kemudian kalau kalian ada dapat Rosemary, silakan Rosemary naik. Panggil Rosemary ya, Pak Justin ada nih. Pak Justin sudah muncul. Kompo sahabat satu nih, teologi yang luar biasa ya. Kemarin teman-teman kalau mau belajar teologi ya, tentang kristologi ya, tentang hipostasis apa gitu sama Pak Justin. Shalom Pak Justin. Selamat malam bro. Ya shalom. Ya, saya baru tahu tadi ada yang kirim sama saya. Terus kirim di WA kan, ada Pak Justin di situ, Pak Ngopi Rohani. Tapi saya nggak nonton. Makanya saya mau tanya sama Pak Justin, karena saya ini kan belum pernah diskusi sama Pak Erben. Saya mau diskusi sama dia, tapi dia nggak pernah mau. Gitu loh. Silakan Pak Justin. Pak Justin, silakan. Ya karena sudah kurang ajar ya. Saya kan nggak ada takutnya sama TikToker yang tidak berani menyatakan gerejanya apa, representatif dari apa. Maksudnya saya risih aja nantangin orang-orang, doktor teologi disebut-sebut siapa, yang sudah belajar teologi ya saya bukan dokter tapi juga nggak boleh nantang-nantang gitu. Apalagi sampai apa, kalau saya hadir di konsili, bisa saja konsili itu hasilnya berubah. Itu kan nggak pakai otak ngomong begitu. Saya kenal Pak Erben tuh lama. Saya yang develop YouTube-nya dia awal-awal itu. Ya, saya ngomong begini bukan saya itu menikmati. Saya ini sebenarnya sayangnya minta ampun sama dia. Tapi kalau sudah tuyul-tuyul yang di sekitarnya itu yang ngomongnya saya enak jidat, didengerin, dianya juga makin sombong rohani. Kita lawan juga. Gitu loh. Kita udah berusaha damaikan beberapa hari ini kan. Kita udah nasihati baik-baik. Bahkan saya juga pasang badan ngerem teman-teman. Tapi kok jadi makin ngawur gitu. Ini memang pengikutnya Edis ini emang berteologi itu saya enak dengkul sendiri. Maksudnya begini loh. Apa ya? Saya tadi marah karena dia serang gereja GPD saya kan. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Itu salah Pak. Gak boleh. Saya nasihatnya sederhana begini loh ya. Ini masuk substansi sedikit. Dia dengan saya kan sama-sama gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta kan ya tidak mengajarkan miafisit. Nah, kalau dia itu selalu berlindung di balik itu, dimanfaatkan orang-orang teman-teman yang gereja miafisit. Gereja miafisit itu bagus, tapi penjelasannya tidak seperti Erben.
Nah, penjelasannya Erben ini kan lebih ke Nestorianism, Betul itu. tetapi salah menjelaskan anhipostasis salah, enhipostasis salah, hipostatic union salah, circle-nya juga botol semua. Tidak memberikan pencerahan. Mati-mati dengan itu ya, Duran mereka itu ya, circle-nya. Ya kalau Duran pinter, cuma Duran Duran pinter, itu saya tahu kapasitas Duran ya. Kalau si John Timothy itu udah bukunya saya yang belikan, baca datanya salah, itu kan penghujat Islam itu si John Timothy. Saya dulu nasihati dia, ya dia di Bali itu. Saya nasihati dia untuk berapologetika tuh kamu jangan cuma jadi tong kosong, kamu tuh belajar jelasin si Alkitab. Saya kirim buku, ya. Nah kalau Duran itu sih paham sebenarnya, itu bagus dia. Maksud saya begini loh, jangan bikin malu lah. Apologet sudah kawakan tuh harusnya semakin belajar, makin mendengar. Modalnya ChatGPT aja belagu minta ampun. Dikasih buku nolak. Gimana sih? Buku yang saya tunjukkan itu tuh dari Gerald Bray. Itu tuh profesor. Gerald Bray itu. Profesor itu. Orang luar biasa itu. Itu bukan teolog kaleng-kaleng, itu dari gereja Inggris. Spesialis sejarah doktrin. Kok malah dibilang buku nggak jelas. Terus saya juga nasihati, sudahlah. Orang gerejanya itu dia kan juga gereja Pentakostalisme tuh. Sekolah Alkitabnya dia juga di gereja Pantekosta. Nggak usah sok-sokan jelasin miafisit salah. Ini maaf ya, saya ngomongnya tuh udah nggak ada remnya nih. Kalau kesel ya begini, maksudnya begini loh. Kita sudah berusaha untuk tengahi. Kita berusaha untuk berikan narasi pembanding. Akhirnya saya melihat orang ini tuh sudah dibayar berapa sama Sofiatul atau sama si Edis sih, kok jadi berteologi seliar Edis gitu loh. Ya, saya ngomong saya nggak ada takutnya mau lawan herder siapapun, saya nggak ada takutnya. Gitu ya. Jadi gini, ini contoh yang nggak baik ya, kesombongan rohani. Itu loh, kesombongan rohani. Bahkan tadi saya kasih buku Kevin Entah, saya nggak ada takutnya mau siapa. Entah, siap-siap nih, Cyber John, lo denger gak tuh? Mudah-mudahan lo dengar. Dari sini aja kelihatan. Dibaca. Katanya pinter. Terus yang saya kenapa tadi ngamuk sebentar. ya? Bang Ian denger nggak suaraku? Bang Bu, Ian. jelas. Lanjut aja bang, lanjut. Ya, saya kasih buku sok ngeminter, ya. Ke mulutnya nih kalau congornya yang paling. Tapi memfitnah, dibayar berapa sama Sofiatul? Dibayar. Itu aja dia nggak sadar bahwa kalau ngomong itu yang nilai di bawah itu nggak sadar. Katanya pinter, katanya pendeta, tapi kok fitnah. Nah ini loh teman-teman, terbukti ya. Tadi kan saya bilang kan, si Edo ya, Justin Lepet ini tukang fitnah. Saya nggak penting kamu pendeta. Ya, sekali lagi kata firman Tuhan, ya, sekalipun seorang malaikat membawakan Injil tapi Injil palsu, Injil bukan Injil Kristus ya. Terkutuk lah, ngapain saya mesti dengerin orang terkutuk kayak Justin ini? Ya. Cuman satu iri. Ya. Sudah nggak ada penontonnya, ya. Sekarang saya tanya. Berapa tahun dia di TikTok? Bahas apa kan bahas Wanes. Ada buahnya nggak? Malikil bertobat nggak? Bililin bertobat nggak? Hah? Ada buahnya nggak nih si Justin Lepet tuh pemfitnah ini? Nggak ada. Makanya yang direcokin Bu Sofi, yang direcokin Edis, ya. Penonton itu sudah pasti tahu. Ya, si Justin Peter yang orang banyak nggak kenal juga kalau nggak bikin sensasi. Ya, ada dampaknya nggak? Nggak ada. Ya, ngomongnya benar kata Alkitab. Ya, pengajar-pengajar yang bawakan omongan muluk-muluk tadi apa tadi itu tentang apa? Perikoresis lah, inilah itulah. Ya, cuman apa? Cuman demi mencari muka.
cuman demi perut. Itulah Justin. Banyak orang juga nggak tahu kok. Ya. Dia kan terkenalnya di TikTok tuh karena apa? Karena iri hatinya kan. Ngomong ini, ngomong itu. Ya. Dan memang pemfitnah. Dan ini kan barusan dengar. Dibayar berapa? Sama Sofiatul sama Edis. Itu seorang pendeta loh ngomong gitu. Ya, tuh pengikutnya Justin. Tuh pendetamu itu. Yang pinter Alkitab. Saya kan bilang, beriman, kalau saya bukan pinter Alkitab, saya baca Alkitab. Iman tanpa perbuatan mati. Mau imanmu sepinter apapun, literasimu dari luar negeri, dari luar angkasa yang kamu baca, ya, perbuatanmu nggak ada, mati. Mau ngomong apa lo? Hah? Semua mau diatur sama si pendeta Edo ini. Semua diatur. Ya, malu-maluin apologet. Lu yang bikin malu. Ya, lu yang bikin malu sebenarnya. Ya memang yang ngakuinnya cuma pengikutnya aja. Cuma followernya dia yang nggak seberapa itu. Ya. Pendeta itu ngurusin jemaat. Ya. Pendeta ngurusin jemaat. Bukan ngurusin Edis, bukan ngurusin Sofiatul, bukan juga jadi tukang fitnah. Ya, urusin itu. Ya. Penjilatmu itu sih namanya Wawan atau penginjil TikTok itu. Benerin mulutnya. Jangan kamu ngajari, akhirnya apa, penginjil TikTok jadi tukang fitnah kan? Jadi guru BP juga kan? Semua diurusin. Heran gue Justin ini. Karena apa? Karena Malikil sama Bililin udah nggak bisa dirubah. Bingung dia, nggak ada bahan kan? Airban lah sekarang diserang. Ya, udah nggak ada bahan karena Malikil tidak berbuah. Bililin tidak bisa berbuah. Bertahun-tahun loh itu. Ya, dihadepin sama si mulut kotor ini. Makanya maaf ya, nggak semua. Saya percaya pendeta-pendeta yang makanannya murni, makanannya santapan rohani murni, pasti buahnya murni, pikirannya murni, yang keluar dari mulutnya yang murni-murni. Ini kalau pendeta Justin Edo itu kan makanannya tai, mohon maaf. Karena yang keluar kejahatan. Otaknya isinya kotor. Kan kelihatan. Karena dia pendeta makan tai. Negur sama lu siapa? Kamu Marsha, kamu harus yang soft. Yang soft kepalamu itu yang soft. Badanmu itu disoftin, jangan bengkak. Ngomongin orang yang soft, yang soft. Kalau ngomong pinter banget itu. Kamu siapa kok suruh nganuin orang semua? Ngurusin Vanes sudah bosan lu ngurusin Vanes. Iya. Ya nggak semua pendeta. Pendeta yang tulus, yang murni pasti keluarnya juga murni. Yang dari mulut ini nggak fitnahan. Ya, hujatan. Iya benar ETH. Lanjut Bang Yan. Ya itu pendeta Willy juga ya, aduh sangat disayangkan ya. Yang sama Bu Maksa juga diapain nama Bu Maksa? Ya salam Kak ETH, terima kasih giftnya ya. Salam Miss Eko. Willy itu pendeta siapa? Pendeta siapa Bang Yan? Willy, Pastor Willy. Willy sama Bu Maksa kena tuh domelin tuh. Kagak bisa tunjukin bukti sih Bu ya. Udah tahu di sini ada ada bukti. Teman-teman kita ngopi teman-teman ya. Sungguh nekat yang nyata. Di sini juga udah dibilangin. Udahlah Pak, jangan ikut-ikut lah Pak. Ya bimbing jemaatnya lah ya. Si Justin itu sombong. Tapi dia merasa pintar, tapi nggak ada yang mau dengerin dia. Itu dia. Lu sadar, lu pinter, tapi nggak ada yang ngikutin. Coba sadar deh begitu ya. Gue yang blow on aja nih ya. Karena orang nggak ngaku.
Karena orang nggak ngakuin dia pinter sebenarnya. Saya yang blow on aja tuh, ya penontonnya bisa 100. Ngaku pinter, ngaku ini pengikut. Begitu yang pada tidur semua. Dia ngatain orang sombong rohani. Dia dari semuanya yang ada di TikTok ini, dia yang paling sombong. Terbalik. Yang ada di TikTok ini nih, yang ada di TikTok ini ya. Yang aku kenal. Pokoknya mulai dari ini deh, mulai dari Zoom. Dia yang paling sombong di Oten. Saya nggak takut ada, ntar tunggu. Bukan gua ya. Maksudnya kan ada tim ya teman-teman. Ini deh. Makanya kalau aku ya, udah kupuaskan hatiku kemarin itu maki-maki dia. Di rumah mana tuh, Bu? Di roomnya Pak Wisnu. Oh. Di roomnya Pak Wisnu. Terus, Bu? Kan dia bilang begini. Dia sebenarnya ngatain temannya dia ngobrol sekarang. Yang mengacaukan dunia apologet Kristen itu Edis sama Bom-Bom, kata gitu. Dia sebut nih Bom-Bom. Kan aku tadinya dibawa, aku di ini dong diundang. Akhirnya aku terima. Aku begitu dia ulangi lagi kalimat itu, gue bilang, "Justin, lu yang ngerusak," gue bilang. "Lu ngaca lu," gue gituin. Lu perusak dunia apologet. Kamu orangnya, aku bilang, ngaca kau. Itu aja sih yang aku sampein ke dia. Kau iri kan sama si Edis, aku bilang. Apa iri apa? Aku punya rumah, aku punya mobil gitu kan. Enggak. Lu iri gara-gara banyak yang nonton Edis, yang nonton lu enggak. Lu enggak, gue bilang gitu. Gue puasin dong enggak? Gue puasin karena apa? Karena gue pikir nih orang tuh harus diomongin, harus digentak ini orang. Sombong sekali dalam hati gue. Ya gue juga bilang sombong lu. Lu sombong. Tadi lu ditanyain sama ibu apa namanya? Monisa ya, Momosa apa siapa itu suka di cyber, di tempatnya bergabung dengan Bang Cyber ini di Pak Bureda kalau nggak salah itu. Dia nanya kan baik-baik. Emang salahnya Edis apa sih Bang? Gitu, Pak katanya gitu kan baik-baik. Lo Edis nggak bisa jawab. Si Justin nggak bisa jawab selain bilang apa? Edis nggak mau ngaku gerejanya. Kata Bu Monisa itu, orang kan nggak ngaku gereja itu supaya nggak dikait-kaitkan gerejanya kan gitu. Bisa. Aku bilang lah ke dia, Edis pernah ngaku gerejanya aja gereja Protestan Batak, bilang gitu. Apa lu? Iri lo sama si Edis itu aja yang gue bilang sih. Iri. Lu pengacaunya, lu pengacau gitu. Gue puas-puasin aja ngomong begitu supaya dia ngaca. Karena kan dia cuma bisa nuduh orang kan? Dia cuma bisa nuduh orang, dia sendiri pindah ke sana dari room sini, room sono, sampai yang dia katain itu pengacau itu, penyacau dunia kekristenan ini aku baru lihat ini. Dia nongkrong di situ, curhat dia tentang Pak Erben. Dia sebut teman-teman Edis sama Bom-Bom. 2 kalimat itu dia mau sebut yang lain nggak jadi kayaknya. Dia sebut pengacau apologet kekristenan, dan disitulah dia curhat. Dari situ ngelihat lu bermuka dua, lu setan lu kan, bermuka dua. Dia ngatain di tempat Wisnu itu. Dari sini kita tahu dia itu memang kesetanan. Udah selesai. Aku mute dulu ya. Makanya Miss Esther ya,
dia bawa-bawa nama Tuhan, akhirnya ditunjukkan sama Tuhan bahwa dia itu satu munafik, ya kan? Dua, memang mulutnya kotor, ya. Makanya saya bilang banyak pendeta ya yang memang murni, keluar mulutnya murni, pikirannya murni, hatinya murni. Tapi kalau pendeta si siapa namanya, si Justin ini ya, kebanyakan makanan kotoran, makan tai. Makanya yang keluar iri hati, fitnah, ya, munafik. Itu. Edo. Iya, Edo lepet ini. Ya. Ya, dia tuh bukan cuma sekali lo minta maaf. Ya, bolak-balik minta maaf, tapi mungkin dia sakit jiwa, tapi dia nggak merasa kali. Ya, butuh validasi, nggak bisa lu nyaingin Edis tuh nggak bisa. Ya, Edis buahnya sudah banyak. Ya, dia berdampak sama banyak orang. Lah lu cuman berapa ekor yang nonton, nggak bisa. Mau lu pakai antologi, perikoresis, ya, apapun itu, yang memang nggak ada yang mau nonton, terus gimana? Hah? Jangan-jangan jemaatnya cuma 5 ekor, makanya dia nggak ngurusin jemaat, ngurusin TikTok. Miss Hadasa. Si Justin ngomong gitu ada rekamannya nggak tuh? Kalau ada rekamannya enak tuh. Setelin di room si bom tuh. Nah. Halo, delay ya? Suara saya nggak ada ya? Kita putar lagi nih teman-teman nih. Tenang. Kan gini kan Bang Ion. Bentar Bang Ion. Oke. Bentar. Silakan. Kan waktu itu kan ku bilang kan, kamu nyalahin Edis, aku minta kau kasih tahu, jelaskan salahnya Edis apa tentang Yesus punya Tuhan itu. Kamu penjelasannya sama kayak Edis, tetap Edis punya Tuhan. Cuman kau tambahin secara ekonomi, itu tetap Yesus punya Tuhan. Aku bilang begitu kan ke dia. Aku nonton juga di tempatnya si Superboy, aku bilang. Sama juga penjelasanmu. Yesus punya Tuhan. Gak bisa kau ingkari, aku bilang gitu. Tapi kau nyalahin orang. Bilang, karena apa? Karena kau iri, itu doang aku bilang. Karena iri. Ya, karena iri. Kau itu iri sama orang, aku bilang. Ngaca kau, aku bilang. Itu bener-bener loh, si Justin ini sombongnya itu nggak tulung-tulung. Pagi-pagi waktu itu Bang Ion marah sama dia. Makanya Miss Hadasa, dia nggak sadar ya, kelakuannya, mulutnya itu sudah dinilai sama yang nonton. Akhirnya nggak ada yang nonton kan. Makanya kadang-kadang nggak ada yang nonton, semua udah nggak bisa bahas. Karena apa? Nggak berdampak ya. Malikil nggak bertobat, Bililin nggak bertobat, lari dia ya, nyasar yang lainnya. Sekarang Bang Erben, abis saya Bang Erben, siapa lagi nanti? Iya, kan Itu jiwa dia, Miss Esther. aku bilang, kau tahu nggak, kamu mempertontonkan cuman rasa iri sama si Edis, aku bilang. Kamu cuma mempertontonkan itu. Sampai terakhir gue bilang begini, tau kan? Saya izin host ya, saya udah muak dengerin si Justin ini, gue bilang. Saya udah muak, saya izin, gue bilang. Ada si Aderion. Ada Aderion di situ. Sempat dia diam karena aku udah marah-marah kan, akhirnya dia bilang juga gini, Miss Hadasa udahlah gitu. Aderion, kau kan tahu aku kan, emang aku orangnya kayak apa, aku bilang. Tapi saya pengen ngomong dia sama orang ini, aku bilang. Ini orang ini sombong, iri sama orang lain. Gak ngaca dia, aku bilang. Gak ngaca, dia dikasih kesempatan kok untuk menjelaskan salahnya Edis apa. Tapi dia gak bisa ngomong selain ad hominem, aku bilang. Tahu di penjelasannya sama juga. Beda katanya, sama, aku bilang. Kamu cuma tambahin ekonomisnya doang, gue bilang. Tetap aja situ tuh, Yesus punya Tuhan.
Itu, aduh, aku itu kemarin itu pokoknya dalam hatiku Bang Ion, cuman gua harus ngomong ini sama orang nih, mulut apa sih namanya, harus mulut cerewet, gua harus ngomongin ke orang ini, karena nggak tahu diri dia ini pendeta. Aduh, pendeta apa, aku nanti jadi salah ngomong lagi. Kalau ada di situ mulutnya pengen gue cojolin terasi. Kalau Pendeta yang suka makan tai, Miss. Jadi keluarnya itu najis semua. Betul nggak, Kak Marta? Lagi makan tuh. Saya tuh lagi gitu, dia omongannya selalu gini, penghujat Islam gitu. Iya, lu pembela Islam. Lu pembela Islam, Justin. Lu benci kan sama Islam katanya. Iya, memang gua nggak suka Islam, tapi gua masih bersahabat orang Muslim. Dia nggak tahu, aku nggak tahu dia itu ngerti apa bedanya Muslim sama Islam. Nggak ngerti dia itu ngerti. Lanjutlah Bang Ion, ini omongannya dia sama Pak ini, aku baru dengar juga ini. agak sadis, omongannya sadis. Iya. Ini sadis. Ya, Paul, sebelum puterin Paul, siapa nih Paul? Paul Rondo. Silakan Pak. Oke lah, di bawah aja lah Pak. Oke, kita putar ya teman-teman ya. Kita putar. Sadis, kalau buat saya sih sadis ya. Kalau buat saya sadis teman-teman. Historianism, Betul itu. tetapi salah menjelaskan anhipostasis salah, enhipostasis salah, hipostatik union salah, circle-nya juga botol semua. Tidak memberikan Pati-poti dengan itu ya, duran mereka itu ya, Bang circle. Ion, Ya kalau Bang dulu Ion, pinter aduh, aku cuma sudah mendengar ini. Bang Ion, saya tanya, ya, hipostasis apa itu ada di Alkitab nggak sih? Nggak ada itu istilah-istilah. Nah, iya sudah, ya. Demi apa? Demi perutnya untuk mencari gini. Demi perutnya untuk mencari itu jelas loh. Bang Ion bacakan lagi Bang Ion. Bacain Bang Ion. Gini, Pengajar. Bacain lagi Bang Ion. Roma 16 ayat 17 18 ya. dia bilang kan circle-nya Pak ini bodoh, ini kan payah kan, circle-nya Pak Erben kan. Dia circle-nya dia Pak bom. Tipu-tipu ijazah pentahbisan, SK pentahbisan. Lu bayangin. Nggak sadar dia. Itu circle-mu Justin. Roma 16, 17, 18 ya. Ya, silakan. Roma 16 ayat 17 dan 18. 17 dulu. Ya. Siapa bacain semua? Ya. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Lanjut. Stop di situ. 18. Stop di situ. Oh ya. Stop. Ini loh, ya. Kita harus waspada kayak Justin, bom ya. Disuruh hindari, hati-hati. Akhirnya apa? Perpecahan kan? Ya. Ternyata mereka mengajarkan kenapa? Karena ada sesuatu. Lanjutkan ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Jelas kan? Dengan bahasa yang muluk-muluk, ya, super junior lah apalah, hipostasis lah apalah, ya, orang-orang yang awam tidak tahu, ya, yang orang-orang ini apa disesatkan demi perutnya, demi apa? Demi gengsinya, demi hatinya, demi kecongkakannya. Ini, ya, kita nggak butuh yang union itu nggak butuh kita. Saya pribadi.
Saya nggak butuh yang union. Emang kalau nggak union nggak masuk surga orang itu? Hah? Emang yang kalau yang nggak ikutin union apa hepostasi itu masuk neraka, Bang Ion? Coba. Hah? Sok-sokan. Lanjut, Bang Ion. Ya, Bu Kristen. Kak Kristen lah. Kalau Makanya Bro Cyber, semangatinlah itu grup kalian untuk ini bikin apa namanya? Bikin polling tukang rusuh di ini dunia Sudah. dunia Udah kapan hari itu langsung. langsung siapa namanya yang nongol? Ya tanya netizen ini, netizen juga tahu itu kita lakukan polling ya. Banyak yang kita lakukan polling. Aku jarang maki-maki orang, teman-teman. Jarang aku ribut sama orang ya. Jarang. Tapi kalau kemarin itu aku udah merasa perlu untuk ngomong sama si Justin. Benar. Udah merasa perlu. Karena apa? Karena sombongnya nggak tulung-tulung dan dia pergi ke sana sini. Untuk apa? Untuk ceramah tentang si Edis. Bayangin, untuk ceramah tentang si Edis. Ini orang, dalam hatiku, dengkinya nggak tulung-tulung nih orang. Kita bisa nggak sependapat loh sama orang lain. Betul nggak? Apa Pak Erben selalu sependapat nggak sama Edis? Tidak selalu tuh. Selalu. Iya, karena memang nggak selamanya kita benar, nggak selamanya kita tahu semua hal kan gitu. Tapi caranya itu ada cara yang mempertontonkan kebencian, ada cara yang menunjukkan keinginan untuk memang memperbaiki. Itu bukan sekedar menyalahkan, niat merendahkan orang, tapi memperbaiki. Kelihatan Niat bedanya. menyalahkan dan niat menjatuhkan. Itu. Menjatuhkan, iya. Si dia ini niatnya menjatuhkan. Ini menjatuhkan. Kalau dia bilang gue penghujat Islam, dia pembela Islam. Gue bilang dia pembela Islam. Kenapa dia tuduh gue mempermasalahkannya, gue benci ini, benci Islam? Sorry ya, gue ngomong pelan karena ada orang, takut ada yang dengar. Kenapa? Loh, kok nggak benci orang-orangnya? Ajarannya gue benci, wajar gue benci kalau ada anak kecil boleh dikawinin, boleh poligami, wajar gue benci ajaran itu. Ya lu pembela, gue pembenci, ya oke lah, gue sebut gue pembenci, sebut gue pembenci. Tapi lu pembela. Si Adirion juga kemarin itu nggak terlalu banyak ngomong lah akhirnya. Karena aku memang udah niat harus keomongin ini ke orang ini, aku pikir. Karena aku tadinya di bawah, teman-teman. Aku di bawah sebagai pendengar. Aku dengerin Ibu Monisa itu bertanya. Ada juga Bapak Pendeta dari karismatik itu. Dia juga bilang, dia memang halus ngomongnya, tapi intinya dia bete dengerin si Justin. Jangan mendominasi, katanya gitu. Iya, jelas dia bete dengerin si Justin. Itu teman-teman. Jadi gini, jangan dipikir kita itu ngomong orang lain tuh nggak punya rasa. Ya kan? Orang lain tuh punya rasa. Apa kita niatnya kayak apa? Kita niatnya mau ngejatuhin, kita niatnya mau
memuji seseorang, pujian palsu dan segala macam itu bisa dinilai. Bentar, Miss. Orang-orang Bentar, Miss. dengerin kita Izin. tuh nggak botol. Bang Ion, itu ada Kak Mimosa itu permintaan naik gitu. Aneh. Oh, Lanjut, Miss. ya silakan. Sebentar. Iya, Kak Mimosa ini yang bertanya waktu itu tungguin lah. Tadian kakak ini Oh, kakak kakak yang ini ini. bertanyanya lembut. Ya, teman-teman, gini ya, kalau kira-kira ada yang narasinya itu udah keterlaluan menyerang pekerjaan Tuhan yang kalian tahu bahwa pengajarannya nggak salah, saya saranin langsung unfollow, blokir, dan saya juga akan ke room-room yang saya support. Di situ saya juga akan ngomong yang sama. Jadi orang-orang yang seperti begitu langsung di-unfollow, langsung diblokir. Itu aja. Kalau memaksa. Ya, makanya. Jadi kalau misalnya yang netizen ini, kalau memang masih ke room-roomnya mereka, ya mereka itu ya dapat angin gitu loh. Semakin didengerin, semakin mereka semangat juga gitu. Jadi saran saya itu selalu di ngomongin di room-room ini, room-roomnya kalian. Sarankan netizen langsung blokir itu.